Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Eka Putra dalam video yang membahas tentang seputaran teknik listrik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Gangguan Sistem Transmisi Listrik Menggunakan Metode RCA atau Root Cause Analysis. Jadi jurnal ini dilansir dari suatu universitas yaitu Universitas Diponegoro yang diteliti oleh Luh Nyoman Widyastuti. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Gaya hidup masyarakat pada saat ini sangat tergantung pada ketersediaan tenaga listrik PT PLN atau penyedia listrik negara. PT PLN merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Data PLN Persero menunjukkan terjadi peningkatan kekerapan dan durasi gangguan sistem transmisi di Sumatera dengan kerugian energi yang dapat mencapai 10.682 megawatt. Penelitian ini menggunakan metode root cause analysis atau RCA untuk mencari akar penyebab gangguan sistem transmisi milik PT PLN di Sumatera. Pemahaman terhadap akar penyebab gangguan sistem transmisi listrik akan menghasilkan rekomendasi yang tepat guna mencegah gangguan serupa terulang kembali tentunya. Dari hasil fault tree analysis diperoleh 21 akar penyebab gangguan sistem transmisi. 5 basic event paling dominan diantaranya arus gangguan lebih besar dari kemampuan alat yang untuk menetralkan. Lalu konduktor pada saluran transmisi mengalami korosi yang disebabkan debu polusi dan terpaan iklim. Lalu kompetensi pelaksanaan pemasangan alat yang sangat kurang. Lalu kurangnya koordinasi dengan masyarakat menyebabkan yang dominan tersebut diantaranya pertimbangan untuk mengadakan jumlah TLA yang dipasangkan di titik rawan sambaran petir, lalu menggunakan konduktor aluminium berinti kawat baja atau ACSR, lalu respon yang lebih cepat terhadap hasil temuan inspeksi lapangan dan peningkatan kompetensi pelaksanaan pemasangan alat. Nah, lalu pasti kalian bertanya-tanya, apa sih keunggulan RCA? Nah, menurut para ahli yaitu Rooney dan Hopfel, pada tahun 2004, RCA adalah proses 4 langkah yang meliputi, yaitu pengumpulan data tanpa lengkap informasi dan pemahaman tentang kejadian atau permasalahan tersebut, faktor penyebab dan akar penyebab yang terkait dengan kejadian tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Sebagian besar waktu yang dihabiskan dalam menganalisis suatu peristiwa akan dihabiskan dalam pengumpulan data. Lalu pembuatan diagram faktor penyebab dimulai dengan fishbone chart yang dimodifikasi setiap kali fakta yang lebih relevan terungkap. Faktor penyebab adalah semua hal yang berkontribusi pada kejadian yang jika dihilangkan akan mampu mencegah jadinya masalah atau mengurangi keparahan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi akar penyebab. Langkah ini melibatkan penggunaan diagram keputusan untuk mengidentifikasi alasan yang mendasari atau alasan dari setiap faktor penyebab. Pencarian rekomendasi yang implementasi atau rekomendasi setelah identifikasi akar penyebab untuk faktor penyebab tertentu, atau rekomendasi yang dapat disampaikan atau dicapai untuk mencegah membesarnya masalah yang terjadi. Nah, ada juga hasil pembahasan pengumpulan data dan gangguan yang terjadi pada sistem transmisi listrik dapat berupa gangguan trafo daya dan gangguan pada saluran transmisi atau SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Nah, saya juga akan menjelaskan atau dapat mencontohkan salah satu contoh data gangguan sistem transmisi Sumatera Selatan tahun 2013. Pada bulan Januari itu pada trafo mengalami 2 kali gangguan dan pada SUTT mengalami 4 kali gangguan. Lama gangguan pada trafo yaitu 4-5 jam dan pada SUTT yaitu 1-2 jam saja.
Nah, ada juga energi yang tak tersalurkan. Nah, ini energi yang tak tersalurkan ini kiranya dapat merugikan PT PLN Persero sebagai penyedia listrik negara maupun kita sebagai konsumen. Energi yang tak tersalurkan pada bulan Januari tahun 2013 di Sumatera Selatan yaitu pada trafo 99 sampai 100 megawatt. Itu sudah cukup besar dan dapat merugikan. Dan pada STT yaitu 1664. Ya, angka-angka ini kiranya sangat tidak enak untuk dilihat. Nah, ada juga jenis gangguan yang menjadi top level event adalah gangguan pada saluran transmisi atau SUTT. Faktor penyebab gangguan saluran transmisi ada beberapa. Yang pertama itu adalah faktor penyebab dari alat yang digunakan. Penyebab gangguan yaitu kerusakan pada alat tersebut. Gangguan peralatan yang disebabkan oleh faktor teknis di mana alat tidak berfungsi. Contohnya wiring PMT atau pemutus yang terus mengeluarkan perintah trip. Lalu yang kedua itu faktor penyebab dari material yang kita digunakan. Biasanya itu kualitas material yang digunakan sangat buruk. Gangguan yang disebabkan oleh kondisi material, contohnya putusnya konduktor akibat kondisi konduktor yang sudah keropos sehingga proses transmisi listrik menjadi terganggu dan kemampuan isolator yang menurun. Yang selanjutnya itu dari faktor kesalahan dari manusia. Ini biasanya terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia yang sembrono. Seluruh aktivitas manusia yang dapat menimbulkan gangguan pada jaringan transmisi, contohnya penebangan hutan liar yang tanpa koordinasi dengan pihak OPT secara tidak sengaja mengenai saluran konduktor yang ada pada saluran transmisi. Selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Biasanya ini adalah gangguan alam. Gangguan transmisi listrik yang disebabkan oleh gangguan alam yang sulit diprediksi yang menyebabkan gangguan temporer ataupun rusaknya peralatan transmisi. Analisis fault tree digunakan untuk menjabarkan penyebab gangguan jaringan transmisi listrik. Dari pengolahan data yang ada, didapat 21 basic event yang menyebabkan gangguan jaringan tegangan tinggi atau SUTT dapat bermasalah. Itu antara lain yang pertama dari kesalahan manusia. Dari pemeliharaan alat kurang, kesalahan dalam setting, lalu lemahnya pengawasan tower, kompetensi pelaksanaan pemasangan alat kurang, kurangnya pengawasan peralatan alat, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya itu adalah gangguan dari peralatan yang ada. Misalnya, saklar pemutus tegangan PMT tidak terhubung relay, kesalahan current transformer atau CT dalam memecah arus, lalu kesalahan potensial transformer dalam membaca besaran tegangan, sumber tenaga DC putus, dan kelainan pada alat ukur. Nah, faktor-faktor penyebab yang diakibatkan oleh gangguan peralatan ini kiranya dapat diperhatikan lebih lanjut oleh pihak-pihak penyedia atau pengelola saluran transmisi. Lalu ada juga yang disebabkan oleh material, yaitu biasanya kualitas material yang digunakan sangat buruk. Hal ini akan berakibat putusnya konduktor. Ada juga gangguan lingkungan, misalnya arus gangguan lebih besar dari kemampuan alat untuk menetralkan arus gangguan, lalu tingginya kandungan elektrolit pada tanah, lalu kondisi tanah yang kering, lalu kelembapan yang rendah. Lalu ada juga ionisasi akibat tumpukan debu dan polusi. Itu dapat menimbulkan ion-ion atau ionisasi yang dapat mengakibatkan bertumpuknya debu dan polusi. Lalu debu dan polusi yang terpapar iklim yang menyebabkan konduktor mengalami korosi dan akhirnya putus. Lalu kurangnya koordinasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini kiranya bisa diperhatikan lagi sehingga koordinasi antara pihak penyedia dan masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik. Nah,
Pada penjelasan singkat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai gangguan, dapat disimpulkan kejadian dasar yang menyebabkan gangguan saluran transmisi ada 4, yaitu gangguan peralatan, gangguan pada material, gangguan dari manusia, dan gangguan dari alam. Basic event penyebab gangguan saluran transmisi listrik ada 21 dengan prioritas berdasarkan kejadian yang paling dominan. Antara lain, yaitu arus gangguan lebih besar dan kemampuan alat menetralkan. Lalu konduktor mengalami korosi yang disebabkan debu dan polusi dan terpaparnya iklim. Lalu kurangnya koordinasi dengan masyarakat sekitar dan temuan inspeksi yang terlambat dan tidak ditindaklanjuti. Lalu usulan perbaikan gangguan saluran transmisi berdasarkan akar penyebab yang paling dominan. Pertimbangan untuk mengandalkan jumlah TLA yang dipasang di titik rawan sambaran petir. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai suatu jurnal yang berjudul metode gangguan sistem atau analisis gangguan sistem transmisi listrik menggunakan metode RCA atau root cause analysis. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda baca sendiri jurnal yang saya jelaskan ini. Saya akan meletakkan link di deskripsi. Jadi bagi kalian yang kurang paham dari penjelasan saya, kalian bisa baca sendiri di kolom deskripsi. Linknya ada di bawah. Nah, saya tahu video ini masih jauh dari kata sempurna, tapi biarpun demikian, saya akan tetap berusaha untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat bagi kalian para penikmat ilmu elektrikal. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Eka Putra, salam elektrikal.